Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Rois di channel Project Kewarganegaraan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tryout P3K khusus mata pelajaran PPKN yang sudah saya kerjakan beberapa minggu yang lalu. Saya sudah mengerjakan dua tryout pertama dan tryout yang kedua, dan untuk video kalian ada pernyataannya, kemudian jawabannya berupa nomor-nomor. Baik, langsung aja kita mulai soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah mempersiapkan seorang warga negara yang baik, yakni individu yang paham dan dapat melaksanakan hal dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik dalam masyarakat dengan ciri-ciri mencakup 1. Menguasai konsep teknologi. 2. Memiliki keterampilan kewarganegaraan, menampilkan sikap sesuai norma. 5. Berdiri dalam konflik sosial. 6. Mengemban berdasarkan pernyataan diatasasi. Warga kita diberikan pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pertanyaannya adalah implementasi seorang warga negara yang baik. 1, 2, 3, kemudian 3, 4, 5, 1, 3, 2, 3, 4, dan satunya lagi adalah 3. Saya akan menggunakan biar semakin jelas. Jadi sebagai implementasi seorang warga negara yang baik di sini ditunjukkan oleh tentunya seorang warga negara yang baik tidak harus menguasai konsep teknologi. Ya, yang pertama harus yang dikuasai adalah pengetahuan saya. Jadi 3 ada. Terus menampilkan sikap sesuai dengan norma, ini juga harus ada, dan melibatkan diri dalam konflik sosial. Sedangkan wirausaha itu bukan sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang warga negara. Coba kita lihat pembahasannya. Ini pembahasannya. Jadi peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah mempersiapkan seorang warga negara yang baik, dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik pula dalam masyarakat. Nah, kalau kita cermati dari pertanyaan yang tadi itu kayak diambil ya, di copy paste dari modulnya langsung. Kemudian di bawahnya juga ada contoh dari sikap warga negara yang baik. Jadi kita bisa langsung mencari jawabannya di sini. Warga negara yang baik adalah warga negara yang menguasai pengetahuan, kemudian sikap, keterampilan, dan literasi warga negara dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan bentuk belajar sambil berbuat, kemudian belajar memecahkan masalah sosial, belajar melalui pelibatan sosial, dan belajar melalui interaksi sosial. Kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global. Jadi kalau kita cermati, dia harus menguasai yang namanya pengetahuan, sikap, keterampilan, dan literasi. Kemudian juga belajar memecahkan masalah, belajar juga melalui pelibatan sosial, dan melalui interaksi sosial. Ya, jadi ini menurut saya adalah jenis soal yang masih lumayan gampang, karena
ada di modul dan kita tinggal mencari saja. Baik, soal yang selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kesenjangan ekonomi di antara negara dan orang di dalam negara akan melebar. Teknologi informasi akan mengurangi masalah privasi setiap individu. Ketidakmerataan antara yang punya akses teknologi informasi dan yang tidak memiliki akses informasi. Konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang yang berdampak pada lingkungan hidup. Penggundulan hutan akan mempengaruhi keragaman dalam kehidupan. Pernyataan yang berkaitan dengan kecenderungan global di bidang politik. Terkait dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ditunjukkan pada angka 1, 2, 3, 4 atau yang kelima. Jadi kita langsung fokus mencari dari kelima pernyataan tadi bagian mana yang sekiranya lebih mengarah ke dalam bidang politik. Yang pertama, kesenjangan ekonomi di antara negara dan orang di dalam negara akan melebar. Mungkin ini jawabannya ya. Tapi di sini ada kalimat kesenjangan ekonomi antara negara dengan orang lain dalam negara akan melebar. Jadi kalau membahas tentang negara berarti ya itu juga membahas tentang politik. Tapi kita lihat jawaban yang lain dulu. Teknologi informasi akan mempengaruhi masalah privasi, ini jelas bukan ya. Dia membahas tentang teknologi. Terus ketidakmerataan antara yang punya akses teknologi informasi dan yang tidak memiliki akses, ini teknologi. 4, konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang yang berdampak pada lingkungan hidup. Jadi ini yang kita garis bawahi adalah kalimat lingkungan hidup, yang walaupun itu juga membahas tentang politik. Yang kelima, penggundulan hutan akan mempengaruhi keragaman dalam kehidupan. Itu membahas mengenai lingkungan. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang nomor 1, bahwasanya kesenjangan ekonomi di antara negara dengan orang di dalam negara akan melebar ya. Itu adalah kecenderungan global di bidang politik. Nah, tentunya kalau kita mencari di modul itu, ini sempat saya cari kemarin ya, hanya ada contoh-contohnya saja. Jadi ini adalah kelima pernyataan yang dikutip dari pernyataan tadi ya. Tapi di modul kita tidak menemukan bagian mana yang termasuk ke dalam bidang politik. Jadi kita harus kayak istilahnya menganalisis dan memikir sendiri. Jadi dari tingkat kesulitan soal ini ada di tengah-tengah ya, lumayan sulit. Oke. Baiklah, seperti itu soal yang selanjutnya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pendidikan berbasis nilai mencakup keseluruhan aspek sebagai alternatif pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Integrasi pendidikan nilai dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan mengembangkan bahan materi pembelajaran mencakup hal-hal berikut. 1. Nilai moral harus menjadi isu dari setiap bahan materi pelajaran. Ya, sepertinya ini saya salah ketik, bukan isu tapi yang benar adalah isi. 2. Transfer konseptan multidimensional mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 4. Metode melalui indoktrinasi untuk patuh terhadap hukum. 5. Berpusat pada peserta didik agar aktif dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, penyusunan materi pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, nilai moral ditunjukkan pada angka. Jadi ini sebenarnya kita udah bisa meraba pernyataan yang kurang tepat. Nah, ya di sini pernyataan yang metode melalui indoktrinasi untuk patuh terhadap hukum itu adalah sesuatu yang kurang tepat ya. Kemudian juga artinya pernyataan nomor 4, kalau kita udah benar-benar yakin itu adalah pernyataan yang salah, berarti yang ada nomor 4-nya kita anggap salah. B ini ada nomor 4-nya, kemudian opsi juga ada nomor 4-nya ya. Jadi kita sekarang sudah mengurangi opsi jawabannya, tinggal A, kemudian C dan D. Baik, kita lihat pembahasannya. Ya ini ya.
Yang pertama, pendekatan nilai moral dengan cara mengembangkan materi pembelajaran dengan menjadikan suatu nilai sebagai dasar pengembangan. Nah, nilai moral menjadi isi dari setiap materi pelajaran. Oke, berarti pernyataan nomor 1 benar ya, nilai moral harus menjadi isi dari setiap materi pelajaran. Oke, betul. Kemudian yang kedua adalah pendekatan multidimensional, yaitu pengembangan materi pembelajaran diupayakan mampu membentuk keseluruhan dimensi mulai dari ranah kognitif, pengetahuannya, afektif, sikapnya, dan psikomotorik atau keterampilannya. Kita lihat dulu di soalnya. Nah, itu ada di nomor 3. Pendekatan multidimensional mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 1, 3 udah jelas benar ya. Kita udah nemu 1, 3. 2 apakah ada? Kita cek terlebih dahulu. Pendekatan dikembangkan mampu memotivasi ke arah pembelajaran yang siswa yang aktif. Berpusat pada peserta didik agar aktif dalam proses pembelajaran. Jadi yang benar adalah nomor 1, kemudian nomor 3 dan nomor 5 ya. Jadi ini adalah trik dari saya, dimana kalau kita sudah menemukan pernyataan yang jelas-jelas salah, jadi kita langsung yakin kalau ada nomor, misalkan ini nomor 4 ini saya yakin sudah jelas-jelas salah, maka di pilihannya yang ada nomor 4-nya adalah jawabannya salah, walaupun digandengkan dengan pernyataan yang benar. Nah, pada soal ini kita diberikan sebenarnya soal yang sangat panjang sekali ya. Kayak ada stimulusnya, kemudian ada pernyataan baru, kemudian kita diberi sebuah pertanyaan. Tapi kalau kita cermati lagi, andaikan kita sudah belajar atau andaikan kita sambil membuka modul, maka itu adalah sesuatu yang mudah sekali ya. Di sini juga ada 3 poin dan juga yang ditanyakan adalah sama ya, 3 poin tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari, ini adalah jenis soal yang gampang, yang walaupun dikemas dengan sebuah soal yang panjang sekali ya. Jadi kalau misalkan triknya seperti yang tadi, kalau kita udah benar-benar yakin pernyataan itu salah, maka kita langsung kunci, kita eliminasi jawaban itu, kita anggap salah. Begitu ya. Soal yang selanjutnya. Oke, perhatikan pernyataan berikut ini. Menunjukkan contoh perilaku toleransi. Mengimplementasikan perilaku toleransi. Memberi contoh perilaku toleransi. Mengamalkan dengan kesadaran moral. Jadi kalau kita cermati, ada beberapa kata yang dibuat istilah atau kalimatnya menggunakan sinonim. Kayak misalkan mengimplementasikan itu sama dengan artinya dengan mengamalkan. Kayak seperti yang tadi, ada kognitif, afektif sama psikomotorik, itu artinya sama dengan pengetahuan, kemudian pengetahuan, keterampilan, sama satunya lagi sikap. Jadi cuman diganti istilahnya saja. Jadi kita nggak usah terlalu bingung. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pengembangan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada tingkat menengah pertama atau pada tingkat SMP ditunjukkan pada angka. Nah, kita lihat pembahasannya langsung ya. Nah, ini menurut Solo Taksonomi ada 3 tahap yang dilalui peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu surface knowledge, deep knowledge, dan konseptual atau construct knowledge. Tahap surface knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan dasar atau SD untuk sekolah dasar. Nah, ini baru pengembangan materi pada tingkat menengah pertama, hendaknya dengan menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar moral, norma, prinsip, dan spirit kewarganegaraan. Nah, pengembangan materi untuk tingkat menengah ke atas atau SMA dilakukan dengan mengamalkan dengan kesadaran nilai moral, norma, spirit, prinsip, dan tanggung jawab makna kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi, kalau di tingkat
SD itu hanya surface